Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah wal hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan di hari yang ke-21 bulan Rajab ini kita masih diberikan nikmat umur. Dan sedikit pun tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Karena jadwal kematian sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan kehidupan ini dan kita berharap lewat doa-doa kita, di antaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Semoga usia ini sampai hendaknya di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya apa senjata yang lebih tajam dari sebuah pisau, lalu apa senjata yang lebih jauh lemparannya dari sebuah tombak, mungkin ada yang mengatakan senjata canggih, senjata modern. Maka lupakan itu, karena kita beriman, jawaban kita mesti mantap. Senjata yang lebih tajam daripada pisau dan tombak, dari senjata modern, jawabannya adalah doa. Jawabannya adalah doa. Kita berazam mulai malam ini sampai akhir menutup mata nanti, jangan pernah lelah untuk terus berdoa. Karena permasalahan hidup kita ini boleh jadi banyak yang berat juga. Dan Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana perjuangan para nabi dan rasul tentunya. Ada Nabi Nuh yang juga berdoa. Jadi kalau ada orang mengatakan, bisakah dengan doa itu bumi ini kemudian ditutup dengan air? Jawabannya bisa. Lewat doa. Siapa yang bisa menutup permukaan bumi ini dengan air? Teknologi mana yang bisa? Dulu Belanda menimbun itu, ya, di Amsterdam, negeri di atas laut. Reklamasi membuat pulau juga di tengah laut, tapi terbatas. Tapi dengan doa Nabi Nuh ini, berapa sudah permukaan bumi ini yang tertutup dengan air. Dan saya melihatnya ada dalam surah Al-Qamar, bisa dicatat, diingat, surah ke-54 ayat yang ke-10, ya. Fada'a rabbahu anni ma'lubun fantasir. Apa terjemahan dari ayat ini? Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya.
Mengadu pada teman boleh saja, tapi siap-siap kecewa. Mengadu sama kenalan boleh saja, tapi siap-siap saja kecewa. Karena barangkali tidak semua keinginan kita itu diakomodir. Walaupun pangkatnya tinggi, walaupun dia punya jabatan, belum tahu dia bisa menolong kita. Dan biasanya kalau kita minta tolong sama manusia, sekali diterima, 2 kali udah mulai bosan, 3 kali mungkin dia benci sama kita. Tapi kalau Bapak mengadu ke Allah, semakin dikadukan persoalan hidup itu, Allah semakin sayang sama kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya Allah tuh mencintai Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa Allah membiarkan Ibrahim lama tak punya anak? Karena Allah ya ingin mendengar doa-doa Ibrahim itu, yang mungkin dalam sholat kita juga ucapkan walaupun sudah punya anak. Yang punya anak 12 angkat tangan Pak, saya mau kasih hadiah. Tidak ada. Setengah lusin. Yang 6 orang angkat tangan Pak. Doanya sama kan? Robbi habli minas solihin. Uang tak banyak, tapi anak bapak ibu soleh soleha. Lama dibiarkan doa-doa itu. Bukan Allah benci, Allah sayang sama Ibrahim. Buktinya apa? Api itu padam. Api itu boleh jadi setinggi masjid ini, tapi nggak mampu membakar Ibrahim alaihissalam. Perjuangannya luar biasa Pak. Karena musuh-musuh Nabi dan Rasul itu bala tentaranya banyak, senjatanya banyak, ya kan? Mungkin ada tombak, ada panah, ada pisau, pedang dan seterusnya. Jumlah pasukannya banyak. Tapi sekali lagi dikalahkan dengan doa. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Orang boleh menghina kita, orang boleh menganggap remeh kita, tapi tak seorang pun mampu menolak doa-doa kita. Itu mesti sebuah keyakinan yang utuh dalam diri kita. Tidak apa-apa orang menghina kita, tapi dia tidak akan mampu menolak doa Bapak Ibu. Tapi doanya juga yang pantas. Kalau ada doa Bapak dihina misalnya sama tetangga, ya Allah, mudah-mudahan pulang nanti buta matanya ya Allah. Ya ini tidak boleh juga, ya Pak. Biarlah Allah yang mengadili, ya biarlah Allah yang menghakimi, yang menentukan hukum bagi orang-orang yang banyak melakukan kezaliman pada orang lain. Namun karena ini ya ringan diucapkan, kemudian sudah terbiasa, mungkin orang jenuh dengan doa ini. Salah satunya keluhan-keluhan dari jemaah, saya sudah berdoa Pak Ustadz, tapi ekonomi saya begini-begini saja. Nah itu banyak. Jadi banyak orang yang ya futur di tengah jalan, belum sampai ke ujung, tapi dia kemudian sudah menyerah melalui doa-doa. Padahal doa itu ibadah kan Pak? Iya, inna doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kita lihat Bapak dan Ibu, dari zikir-zikir Nabi SAW yang banyak mengajarkan kita untuk berdoa, baik di waktu pagi maupun di waktu petang itu. Dan saya senang kalau berdoa itu kita awali dengan membaca Al-Quran Pak. Jadi nggak apa-apa Bapak agak lama sedikit usai sholatnya, tapi ada 40.000 malaikat yang ikut mendoakan Bapak. Kenapa? Karena Bapak mendahulukan doa itu dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah. Itu luar biasa. Semalam saya ngisi Isra Miraj, judulnya saya buat semalam bersama malaikat Jibril. Itu judulnya. Kalau semalam bersama malaikat maut, tidak ada jemaah yang datang.
yakin saya. Ya. Tapi ini semalam bersama malaikat Jibril. Begitu hebat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Nabi menyetor, ya, mendengarkan tasmi', ya, ayat-ayat yang dibaca Jibril alaihissalam. Nah, dahulukan ayat-ayat itu, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan asmaul husna, menyebut nabi kita, ya. Kemudian jangan lupa tentunya kita bersyukur, lalu meminta apa yang kita minta kepada Allah. Mudah bagi Allah. Ada orang hutang 1 miliar bisa selesai, Pak? Bisa. Ada 100 miliar bisa selesai? Bisa. Ya. Cuman hutang negara kita aja yang belum selesai-selesai. Ya, tapi kita sama-sama berjemaah untuk mendoakan itu agar semua kita bisa keluar dari krisis ekonomi itu. Abu Umamah itu di pojok masjid kan galau juga. Di masa Nabi hidup ada pemuda yang galau, terintah dengan hutang. Ya. Nabi tak mau ngasih uang untuk dia membayar hutangnya, tapi sekali lagi Nabi menyuruh dia untuk berdoa. Sudah hafal doanya, Pak? Ada dalam zikir pagi dan petang itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang berhutang sering-sering baca ini, Pak. Yang enggak suka dengan doa ini debt collector. Nah, itu enggak suka dengan doa ini. Kalau bisa orang ini berhutang lalu tarik motornya, lalu tarik mobilnya. Kadang hidup ini kejam juga, betul, Pak? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, ya, doa ini senjata yang ampuh sekali. Dan ya, mudah untuk kita ucapkan, tinggal keikhlasan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak nabi mengajarkan doa-doa itu kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dari doa yang sederhana ini, tapi saya pun jarang untuk kemudian membacanya, Pak. Padahal ini memohon pertolongan kepada Allah. Bapak keluar rumah, maka senjatanya bukan AK-47 itu, bukan senjata-senjata itu. Kalau ke kebun sawit misalnya, kalau pakai itu, Pak Ustadz, ya silakan saja, mungkin untuk menjaga-jaga. Tapi ada yang lebih tajam lagi, insya Allah luar biasa, yaitu lewat doa kita. Ya, keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tapi mati juga dia, Pak Ustaz. Matinya husnul khotimah. Udah, Pak, ya? Saya yakin kita semua ini akan berjodoh dengan kematian. Mudah-mudahan jemaah doakan saya akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin. Semangat aminnya ini. Nampaknya udah pengen meninggalkan dunia ini. Maka ada doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi misalnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Coba Pak ya dengarkan terjemahan. Selama ini kita baca juga, tapi artinya kita belum mengetahui. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, misalnya waktu pagi. Kabarnya di beberapa kabupaten asap sudah muncul, betul Pak? Karena musim kemarau. Azab betul lah kita ini. Virus katanya dari Inggris muncul lagi, ya, lebih dahsyat daripada COVID-19. Di daerah kita diserang lagi dengan kabut asap. Jadi sempurnalah kita pakai masker selama-lamanya ini. Kapan berakhir? Wallahu a'lam. Sudah diupayakan helikopter yang bawa air, pemadam kebakaran juga turun, aksi-aksi kemanusiaan dan seterusnya. Tapi tetap juga hujan yang Allah turunkanlah
lewat istighfar kita, kemudian asap itu berhenti. Betul Pak ya? Lewat doa. Kami masih ingat itu. Ada berapa anak yatim yang dikumpulkan di Masjid Raya An-Nur. Kemudian kita sholat, minta hujan, ada khutbah, lalu kita berdoa bersama-sama. Tak lama Pak, izin Allah, siang apa sorenya hujan turun. Rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, saya teruskan. Dari rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya kita ucapkan. Jangan sampai kita lalai untuk mengucapkan ini. Saya ulangi, jangan sampai kita lalai untuk mengucapkan ini. Karena hanya kepada Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada manusia siap-siap kecewa. Ya Pak. Nah, jangan terlalu banyaklah berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada yang menciptakan makhluk. Bapak Ibu tolong jawab ya. Mana yang lebih ampuh? Vaksin apa doa? Kurang semangat jemaah. Nampaknya minta divaksin semuanya. Mana yang lebih ampuh? Vaksin apa doa? Hebat jemaah, semangat. Bukan berarti kalau vaksinnya halal tak boleh. Ya boleh saja Pak. Tapi ada orang udah divaksin kena juga. Terjadi nggak? Yang nggak divaksin kena, yang divaksin kena juga. Tapi ada yang nggak divaksin kena sembuh. Bisa jadi. Boleh jadi atas izin Allah dia sembuh. Kan itu doa Ibrahim, wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Peci sama putih Pak. Jubah sama putih. Tapi belum tahu keimanan kita sama-sama kokoh ketika ditimpa dengan sakit. Saya ketemu seorang imam. Saya tak ceritakan imam di masjid mana. Ya. Ini rahasia. Walaupun ini online, live streaming. Karena yang dirahasiakan imamnya. Terus dia imam di masjid itu. Tempo hari dia sakit. Heran juga. Datanglah ke sana. Kalau kamu sakit, coba berobat di sana. Mantap dia. Pakai apa bang? Pakai kris dia ngobatnya. Saya setahu saya orang ngobat tuh pakai suntik Pak. Ya, pakai teleskop, diperiksa, dikasih obat. Ini pakai kris. Kris itu untuk kita mengusir penjajah orang Aceh. Ini untuk ngobatin orang. Bapak percaya itu? Seorang imam masih bisa tergelincir pada kesyirikan itu. Hati-hati ini Pak. Padahal doa untuk kesembuhan juga ada kan. Al-Quran juga adalah obat bagi kita, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Nah, apa di antara doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagus sekali. Saya berdoa ayah bunda mudah-mudahan sehat. Apalagi yang pemain-pemain inti sebelah sana. Itu Pak Haji. Ya. Asal setiap saya ngaji di sini ada terus Pak Haji. Ya, ini pemain-pemain inti ini mudah-mudahan ya istiqomah terus ya. Doanya jangan tinggalkan ini Pak. Allahumma afini fi badani. Nah, ini mungkin jemaah sudah hafal. Saya belum hafal. Tapi kita berdoa di sisa usia kita ini mudah-mudahan tak meninggalkan doa. Apapun untayannya, yang penting ada penjelasan dari Quran maupun Sunnah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Kalau kita berhutang ini Pak, kadang orang semena-mena sama kita Pak ya. Jadi mintalah doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya. Bukan berarti miskin itu hina. Tapi kalau kita ingin menjaga
izah, ya. Tidak meminta-minta, insya Allah kita terhormat walaupun kita belum kaya. Tapi ada doanya di sini. Bagaimana arti dari doa ini? Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan maksudnya dari penyakit, dosa dan azab pada tubuhku. Jadi Pak, kalau kita banyak makan riba, kalau banyak kita menipu, kalau banyak kita zolim, itu penyakit untuk diri kita. Riba dan sedekah itu seperti bumi dan langit. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Seorang bertanya pada Ibnu Mubarak, saya ini lututnya kan penyakit jemaah banyak di lutut ya Pak. Dulu sudah terjadi. Kata Ibnu Mubarak, kau gali sumur lalu kau wakafkan, macam Utsman bin Affan, mengalir airnya, lalu berhentilah nanah yang keluar dari borok lutut itu selama 7 tahun. Hebat Pak. Jadi sedekah dan riba itu ibarat bumi dan langit, ya. Daud mardokum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah, ya. Kira-kira orang kalau bertambah kaya, bertambah banyak nggak sedekahnya Pak? Insya Allah ya. Jemaah muhajirin insya Allah. Jemaah muhajirin luar biasa. Semakin bertambah kekayaannya, semakin bertambah keinginannya. Alhamdulillah. Sedekahnya nanti Pak. Kalau udah sakit baru banyakin sedekah. Kemana sedekahnya? Ke rumah sakit. Ada orang operasi jantung ratusan juta. Waktu jantung sehat 2.000 masuk masjid sedekah. Masuk saya. Jantung masih sehat nih. Sedekahnya 5.000. Sedekahnya 10.000. Lupa memang kita kalau diberikan nikmat-nikmat Allah ini, maka banyak orang memang lupa memohon kepada Allah. Sudah kepepet, baru itu ada namanya the power of doa. Diberhentikan dari kantor baru berdoa. Istri sakit baru berdoa. Betul Pak? Ya, tapi kalau sehat, ekonominya bagus, jabatan banyak, kuasa ada, lupa kita bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita janji Pak ya, mulai malam ini dalam suka maupun duka kita akan tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini nikmat hidup kita ya. Karena itu jalan keluar dari permasalahan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan dulu doa yang terpotong ini. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ada Bapak pernah lihat orang yang ada ditambah alat di sini, Pak? Itu bukan handsfree, bukan. Itu untuk mengeraskan suara. Itu. Kemudian berilah keafiatan pada penglihatanku. Ini mata saya ini banyak dosa nih Pak. Dosa. Mengajar ketemu mahasiswi. Saya dipanggil Abi sama mahasiswi S1, S2. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah manggil mereka Umi Pak. Karena sudah ada Umi di rumah. Tapi mata ini astagfirullah. Mahasiswa disuruh pakai rok panjang, pakai celana jin ketat, banyak dosa. Tanyakan nikmat mata ketika sudah operasi katarak. Sekali tidak berhasil, 2 kali nggak berhasil. Ya, mata gunakanlah untuk baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran ini luar biasa. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Di sini ada tahsin Quran, Pak? Di masjid ini? Masya Allah, tabarakallah. Makanya berbeda memang masjid muhajirin ini auranya. Karena ada tahsin Al-Quran. Nah, gunakanlah mata ini untuk melihat yang baik, Pak. Dosa kita banyak ya, Pak. Tapi ada doa dalam istighfar kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ucapkan itu Pak banyak-banyak. Karena kita banyak dosa.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Nah itu ya. Dari kekufuran dan kefakiran. Jadi kalau terlalu miskin kita, tidak kuat iman kita, dikasih orang tambahan modal usaha, dikasih bantuan, banyak juga yang kemudian pindah agama. Berbeda dalam Islam. Begitu masuk Islam, ditanya berulang kali, ada paksaan? Tidak ada. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan masuk Islam. Baru tanda tangan di atas matre. Baru tahu saya kemarin matre naik 10.000 Pak ya. Jadi masuk Islam pun perlu biaya. Matre 10.000. Nah, lalu dibantulah lewat zakat maupun lewat donasi atau sedekah yang lainnya. Agar terhindar dari kekufuran dan kefakiran, maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ada jemaah yang sudah meninggal Pak? Ada buku yang bagus untuk Bapak baca. Ya, malam pertama di alam kubur. Perlu dibaca tuh Pak. Ya, malam pertama di alam kubur. Bapak ingatnya malam pertama dulu aja. Ya. Makanya kadang ada orang semakin tua semakin menjadi itu Pak. Tua-tua keladi itu. Sholat enggak, zina ya dah. Serius Pak. Kok tahu Ustaz? Pernah saya lihat. Minum. Alhamdulillah itu enggak jadi ya. Investasi minuman keras. Saya bersyukur tuh. Sempat terminum sama atuk-atuk 70 tahun. Diperkosanya anak gadis nanti itu Pak. Gara-gara minuman. Ya. Bahaya itu minuman keras itu. Hilang kesadaran orang. Jangankan orang lain, adiknya pun nanti diperkosanya, kakaknya pun diperkosanya. Ada orang pezina dulu di masa Nabi. Saya mau jalankan Islam ini, tapi jangan larang saya berzina. Kata Rasulullah SAW, sederhananya Pak, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah adikmu? Oh marah dia. Bagaimana kalau yang dizinai itu kakakmu? Marah, tidak bisa terima. Dan bagaimana kalau yang dizinai itu adalah ibu kandungmu? Berhenti dia berzina Pak. Secara psikologi Nabi itu memang luar biasa pendekatannya. Berhenti pemuda itu berzina. Sekarang minuman keras banyak, zina banyak. Bagaimana mungkin doa-doa kita diterima di negeri ini? Hilang keberkahan di negeri ini. Sedih juga kemarin tuh. Untung banyak masyarakat yang menolak, viral di media sosial. Tidak jadi. Karena orang-orang di Papua pun menolak ini. Karena ada calon bupati, baru calon ya. Itu pulang minum malam, ditabraknya poluan, mati di tempat poluan itu. Masyarakat bisa menilai langsung. Nah, salah satu terhalang doa kita itu karena yang haram yang kita konsumsi itu. Nah, kalau Bapak masuk kubur, ya, kalau sudah tua begini Pak, ingat, bukan berarti yang muda aman-aman saja. Kadang yang muda ini lebih cepat dipanggil Allah sekarang, ya. Wah, itu resikonya luar biasa. Kita perlu ya perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mati saja lampu di kamar, panik kita tengah malam. Di alam kubur itu tidak ada lampu Pak. Betul-betul gelap semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untaian doa itulah yang kita ucapkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Membaca doa agar terhindar dari mara bahaya. Kalau viral itu kita lihat di Instagram, tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada truk, tiba-tiba ada kereta api, tiba-tiba ini dan itu kecelakaan. Tapi ada yang selamat juga. Betul Pak? Ada yang selamat, berarti yang belum takdirnya dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dunia ini. Tapi ada ikhtiar, hati-hati di jalan. Tapi banyak juga ustadz nih Pak, kalau traffic light itu tagage. Kalau waktu maghrib, lampu merah itu tidak ada, hijau semua warnanya. Salah satunya Ustadz Yudi itu. Kencang betul naik motornya. Nah,
Tapi kita perlu berikhtiar juga. Maka ada doa yang diucapkan, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Pernah enggak kita ucapkan ini? Sering Pak Ustadz. Yang belum, saya bermohon kepada Allah, semoga Allah bukakan hati kita lewat doa kita, ya. Semoga tetap mau istiqomah membiasakan diri berdoa, karena dia senjata yang ampuh sekali. Ya. Apa terjemahannya? Ya, dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Virus tak berbahaya, ya Pak. Apalagi yang lain-lainnya tak berbahaya. Kenapa? Karena kita sudah memohon perlindungan kepada Allah melalui doa kita. Ya. Bapak lebih takut mana Pak? Sama istri apa sama buaya? Lain pertanyaan Pak Ustaz. Kadang istri itu lebih galak lagi. Buaya diam-diam saja deh. Ya Bu, tapi takutnya mungkin berbeda. Mungkin tidak ingin konflik di rumah. Maka ada doa. Doa apa? Agar keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Doa lagi kita. Qurrata ayun, anak-anak kita penyejuk hati kita, ya. Kita pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di waktu pagi ataupun di waktu petang, saya ulangi, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di pagi hari atau di petang hari, tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Tapi saya masih jarang juga baca ini Pak. Padahal ini fadilahnya luar biasa. Saya ulangi doa ini ya Pak. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menghafalnya. Ada jemaah yang sudah hafal? Pak Haji hafal Pak? Alhamdulillah, banyak yang sudah hafal. Bapak hafal Pak? Alhamdulillah. Sama-sama lagi ya. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Doa terus ini Pak. Ini hebat. Coba Bapak lihat peta yang ada di Palestina. Dulu wilayahnya kan besar. Sekarang tambah lama tambah kecil. Tapi sama sekali masih bertahan. Maksud saya belum habis semua saudara muslim kita yang ada di Palestina. Betul Pak? Masjid boleh habis, rumah sakit boleh hancurkan, tapi ruh mujahidin di sana tak satu pun yang mampu mengalahkan mereka. Saya dengar tentara Zionis itu kalau dalam tank itu pakai Pampers, saya nggak tahu mereknya apa. Pakai Pampers tuh Pak. Takut dia keluar dari tank itu, ketemu mujahidin yang ada di Palestina. Doa siapa? Doa mereka, doa kita di sini. Kita ingat Pak ya, bagaimana penutup malam terakhir Ramadan kita di malam ke-29 ataupun malam ke-30. Panjang betul Ustadz Murtadul itu berdoa. Saya ingat waktu di Ittihad belum pindah ke Abu Darda ini. Nangis dia. Apa doanya? Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Kan itu doa. Sama dengan di Suriah, dimanapun. Tak terkalahkan saudara kita di sana karena ada doa. Nah, kita yakin ini yang luar biasa, ya, menghindari saudara kita dari mara bahaya. Tapi banyak juga yang mati, yang lahir banyak juga, yang syahid lebih banyak lagi, gitu. Ya, semoga Indonesia Allah jaga ya Pak, karena Indonesia ini milik Allah dan kita adalah mayoritas di sini, dan kemerdekaan negeri ini pun diperjuangkan lewat darah, tetesan darah, juga lewat untayan doa. Kan begitu Pak? Iskarimah, hidup mulia atau syahid. Iya, hidup mulia atau syahid. Itu kan slogan Budi Utomo, Jenderal Sudirman, luar biasa. Nah, ini lewat doa-doa mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
Yang batuk saya doakan cepat sembuh. Cuman doa batuk saya belum tahu, Pak. Yang khusus doa batuk saya belum tahu. Tapi doa yang tadi sudah mencakup flu, pilek dan batuk, ya kan? Badani, gitu ya. Sam'i wal basari dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lanjutkan doa yang berikutnya. Doa yang berikutnya. Ini sering kita ucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bu, kalau suami ibu pulang ke rumah, ibu maunya apa? Kue pukis atau buku? Saya ulang ya. Kalau suami ibu pulang dari luar kota, mau dibelikan kue apa buku? Yang saya tanya ibu-ibu, Pak. Yang jawab kok Bapak? Karena saya beli kue, Pak Ustaz. Dibelikan buku marah ibu. Padahal doa itu mintanya ilmu, bukan kue. Di Indonesia ini penyakit yang banyak diderita adalah gula. Betul, Pak? Gula, diabetes. Ya, saya pun kalau udah ya semangat makan lupa untuk kontrol makanan itu. Tapi sebanyak itu kita makan, investasi yang akan keluar menjadi kotoran, bagusnya juga investasi dalam bentuk ilmu, Pak, agar kita ingin mendapatkan kebaikan ya dalam menjalankan kehidupan. Dan itu pun ada doanya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jangan-jangan Pak Haji doa ini sehingga jadi pemain inti terus nampaknya. Iya. Jarang absen nampaknya bapak-bapak ini. Jangan-jangan mereka sudah, beliau-beliau ini, ayahanda ini sudah terbiasa doa ini. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allah kasih, Pak. Mungkin dia tak banyak uang, tapi ilmu Allah berikan kemudahan untuk terus menuntutnya. Udah waktu Isya nih, Pak. Masya Allah, tidak terasa ya. Saya cukupkan lagi ya dari doa ini sedikit lagi. Ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Baru berapa doa yang kita ucapkan, Pak? Kalau terus diangkat doa-doa ini dari keterangan ya hadis ya, dari sabda Rasulullah SAW, saya yakin subuh besok, subuh berikutnya belum selesai kita mengkaji tentang doa ini. Tapi saya masih malas berdoa. Padahal kita yakin doa itu adalah senjata yang luar biasa. Semoga tidak pernah lisan ini lelah untuk terus berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah, kita pun menutup dengan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua jemaah sudah hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.